Halo, jumpa lagi bersama Ibu Depi dalam pembelajaran fisika. Kali ini Ibu akan bahas tentang dinamika dan kesetimbangan benda tegar. Ya, semoga ini dapat membantu nantinya dalam pembelajaran di masa ini ya. Nah, kita lihat sebelum masuk di dinamika dan kesetimbangan benda tegar nih ya. Jadi menurut Albert Einstein ini, kehidupan layaknya seperti bersepeda. Untuk menjaga keseimbangannya, maka teruslah bergerak. Nah, begitu ya. Iya, jadi untuk uh, terus melaju, mendapat informasi pengetahuan, maka kita harus terus belajar. Baik, nah materi-materi ini Ibu sajikan ya, ada beberapa memang yang Ibu ambil juga dari YouTube. Jadi Ibu sajikan dalam bentuk seperti ini agar bisa memudahkan kalian dalam menerima materi. Nah, di dalam dinamika dan kesetimbangan benda tegar, apa saja yang akan kita bahas untuk kali ini? Yang pertama adalah benda tegar, gerak rotasi dan translasi. Kemudian yang kedua ada momen gaya. Yang ketiga ada momen inersia. Dan yang keempat ada momentum sudut. Ya, jadi ada 4 yang akan kita bahas ya. Yang pertama benda tegar. Nah, benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan akibat pengaruh gaya ataupun momen gaya. Ya, jadi si benda tegar ini dia mengalami translasi dan rotasi. Apa itu translasi? Kita lihat pergeseran suatu benda dengan bentuk dan lintasan yang sama di setiap titiknya. Kemudian kalau rotasi, gerak benda yang bentuk dan lintasannya melingkar atau dalam bentuk lintasan lingkaran ya di setiap titiknya. Nah, bisa dilihat pada gambar ya. Kenapa bisa begitu? Ya, untuk translasi tadi berarti adanya gaya yang bekerja. Kemudian untuk rotasi adanya momen gaya atau torsi yang bekerja. Nah, kita lihat hubungannya. Nah, besaran-besarannya ada perpindahan, kecepatan, percepatan, massa, gaya. Nah, pada gerak translasi berarti S untuk perpindahan. Untuk gerak rotasi theta, maka hubungannya S sama dengan theta kali R. Kemudian untuk kecepatan di gerak translasi, V-nya itu adalah merupakan turunan dari perpindahan terhadap T. Nah, untuk gerak rotasi berarti omeganya turunan dari theta terhadap T. Jadi hubungannya V sama dengan omega kali R. Ya, begitu ya. Begitu juga seterusnya. Nah, berikut adalah momen gaya atau torsi. Nah, torsi atau momen gaya tuh, simbol ini dibaca tuh ya. Torsi itu adalah besaran vektor. Nah, torsi adalah keefektifan gaya sehingga mampu membuat benda mengalami gerak rotasi atau berputar. Secara matematis, torsi merupakan hasil kali antara lengan gaya R dan vektor gaya F, di mana posisi arah lengan gaya terhadap poros putar dengan vektor gaya membentuk sudut theta. Nah, persamaannya seperti apa? Berarti persamaan tau sama dengan F kali R kali sin theta. Kalau dia tegak lurus, berarti sudut yang dibentuk adalah 90, sehingga nilai sin dari 90 adalah 1. Sehingga tau-nya akan menjadi F kali R. Ya. Nah, pada saat di rumah apakah
kalian pernah berpikir kenapa sih gagang pintu letaknya selalu jauh dari engsel pintu? Nah, pernahkah kalian mencoba ya membuka pintu dengan mendorong di dekat engsel? Bagaimana rasanya? Ya, kita lihat dengan adanya momen gaya atau torsi dapat sangat membantu kita dalam melakukan suatu hal. Misalkan saja mengungkit suatu benda seperti membuka pintu dengan berikan gaya pada ujung gagang pintu, ya, itu sangat membantu. Ya. Kemudian apa sih syarat dan ketentuan yang akan berlaku pada torsi? Ya. Ingat bahwa syarat dan ketentuannya jika arah putaran gayanya itu searah jarum jam, maka akan bernilai positif. Tapi kalau dia berlawanan arah jarum jam, maka dia bernilai negatif, ya. Torsi, maaf, bukan gayanya tadi, torsinya ya. Iya, oke. Berarti kita lihat di sini kalau dia porosnya di B, ya, porosnya di tengah ya, maka akan berlaku to totalnya to A kurang to B tambah to C, ya, bisa dilihat. Nah, ini ada soal, ya, ada soal, coba kalian screenshot lalu coba dikerjakan, ya, silakan. Oke, silahkan dikerjakan, coba. Nanti kalau memang tidak bisa atau masih merasa bingung, boleh ditanyakan. Kemudian berikut adalah momen inersia. Nah, momen inersia itu adalah ukuran kelembaman benda dalam gerak melingkar. Nah, kelembaman itu apa? Sifat untuk mempertahankan posisinya. Nah, pada gerak translasi, ya, ukuran kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya adalah massa. Sedangkan pada gerak rotasi, kecenderungan benda untuk mempertahankan itu kecepatan sudutnya. Ya. Jadi momen inersia partikel itu hasil kali dari massa partikel dengan kuadrat jarak partikel dari sumbu putar. Nah, kalau I sama dengan M kali R kuadrat, maka kalau dia lebih dari 1, maka bisa pakai sigma. Ya, sigma I sama dengan 1 sampai N, MI kali RI pangkat 2. Nah, ingat bahwa benda yang sulit diputar memiliki momen inersia yang besar. Benda yang sedang berputar dan sulit dihentikan juga memiliki momen inersia yang besar. Berikut kita akan lihat ada tabel di mana ini adalah momen inersia untuk benda tegar, ya. Ada yang batang serba sama, ya, dengan pusatnya di tengah, ada yang di ujung, ya, ada yang berupa lempengan, ada berupa cincin, silinder, ya. Kemudian ada bola pejal, ada bola berongga. Nah, ini ada soal. Nah, Ibu tugaskan tadi soal yang pertama tadi dengan yang ini. Nanti silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan, kita akan diskusikan. Tapi kalau tidak, Ibu cukupkan. Akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya, tentunya dengan pembelajaran fisika yang menyenangkan. Terima kasih. Salam sehat semuanya.